Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aulia Lutfiani, mahasiswi dari Bahasa dan Sastra, jurusan Business English Communication. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Manajemen Piutang dan Pinjaman. Oke, langsung saja kita simak videonya. Sebagai pendahuluan, bahwa piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal. Dalam hal ini, piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Nah, walaupun pada dasarnya semua perusahaan, baik perusahaan dagang atau industri, menginginkan penjualan cash. Tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atau alasan lainnya, maka dilakukan penjualan secara kredit. Dan tentunya penjualan secara kredit ini memiliki tujuan, diantaranya yang pertama, merangsang minat para langganan, yang kedua, menaikkan volume penjualan, yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan, dan tentunya dapat memenangkan persaingan sebagai sebuah strategi untuk memperbesar market share. Dalam hal ini, tentunya juga penjualan secara kredit dapat meningkatkan omset penjualan. Namun, memang memiliki risiko tertundanya kas, sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Selain itu, juga mengakibatkan kerugian karena menunggak atau bahkan tidak tertagih. Semakin lama piutang tertunggak, maka akan semakin besar pula investasi yang dibutuhkan. Untuk penjualan secara kredit ini atau piutang merupakan hal yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis. Namun demikian, karena kebijakan kredit ini diharapkan meningkatkan penjualan, maka biaya piutang tersebut akan diimbangi oleh meningkatnya penjualan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen piutang merupakan pengelolaan piutang agar kebijakan kredit mencapai optimal, yaitu tercapainya keseimbangan antara biaya yang diakibatkan oleh kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, mengapa penjualan kredit itu penting? Keuntungan yang pertama ialah mendorong konsumen untuk membelanjakan uang lebih besar dari yang seharusnya. Dengan diadakannya penjualan secara kredit, pelanggan yang awalnya hanya ingin melihat-lihat saja, atau dengan kata lain, tidak tertarik terhadap produk yang ditawarkan, bisa saja mengubah pikirannya. Biasanya konsumen beranggapan bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan uang tunai sekaligus di awal. Namun, mereka hanya perlu mengeluarkan uang muka saja dan sisa pembayarannya bisa dicicil dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi konsumen yang tidak membawa uang lebih pada saat itu dan sangat tertarik dengan produk yang ditawarkan, sehingga mereka bisa mendapatkan produknya dengan cara pembelian secara kredit. Keuntungan selanjutnya ialah meningkatkan hubungan dengan konsumen. Penjualan secara kredit ini menuntut adanya saling keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli.
Konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan ini harus memberikan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan konsumen, baik itu dari segi keuangan maupun latar belakang konsumen itu sendiri. Dengan adanya sikap saling terbuka ini, penjual akan lebih memahami kondisi konsumen dan timbul adanya kepercayaan satu sama lain, sehingga transaksi yang akan dilaksanakan nanti akan berjalan dengan lancar. Hal lainnya ialah memungkinkan perusahaan dapat menjual langsung kepada konsumen akhir. Umumnya, konsumen akhir membeli dalam satuan kecil secara kredit dari perantara. Dengan adanya kredit, maka konsumen akhir dapat membeli dalam jumlah besar. Jenis-jenis kredit. Kata kredit artinya kepercayaan. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank terbagi atas 4. Yang pertama adalah berdasar kegunaannya. Maksud dari segi kegunaan adalah untuk melihat kegunaan uang tersebut, apakah untuk digunakan ke dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Dilihat dari segi kegunaan, terdapat 2 jenis kredit. Yang pertama, kredit investasi. Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek, pabrik, dan lain-lain. Kemudian kredit modal kerja. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya, untuk membeli bahan baku. Kemudian, berdasar tujuannya. Maksud dari segi tujuan, kredit adalah apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Dilihat dari segi tujuan, terbagi atas 3 jenis, yaitu kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang ataupun jasa. Yang kedua adalah kredit konsumtif. Kredit konsumtif digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Artinya tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena untuk digunakan seseorang. Misalnya kredit perumahan. Yang ketiga adalah kredit perdagangan. Kredit ini digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya tersebut. Misalnya kredit untuk supplier. Yang selanjutnya adalah berdasar jangka waktu. Maksud dari segi jangka waktu ialah berapa lama masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Dilihat dari segi jangka waktu, kredit ini terbagi atas kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Misalnya, kredit modal kerja. Yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit ini memiliki jangka waktu 1 tahun
sampai 3 tahun, seperti kredit barang. Yang ketiga, kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun. Misalnya kredit perkebunan, KPR, dan lain-lain. Yang terakhir, berdasar segi jaminan. Maksud dari segi jaminan adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai dengan kredit yang diberikan. Dilihat dari segi jaminan, kredit ini terbagi atas kredit dengan jaminan. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. Yang kedua, kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, loyalitas debitur selama berhubungan dengan bank tersebut. Perhitungan kebutuhan kredit. Metode perhitungan bank kredit terbagi atas 3. Yang pertama adalah sliding rate. Sliding rate ini merupakan seluruh pembebanan bunga setiap bulannya dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah tiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Yang kedua adalah floating rate. Floating rate ini jenis yang membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulannya sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Metode ini sangat berbeda dari metode flat rate dan sliding rate, karena bunganya itu tergantung dari kondisi pasar uang, bisa jadi tinggi ataupun bisa jadi rendah. Yang ketiga adalah flat rate. Flat rate merupakan metode yang pembebanan bunga setiap bulannya tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai pinjamannya lunas. Dengan metode ini biasanya digunakan pada kredit-kredit yang sifatnya konsumtif. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan metode flat rate. Contoh kasusnya, PT Galipat telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Aditama senilai 60 juta. Untuk jangka waktu kredit adalah 1 tahun, yaitu 12 bulan. Dan bunga yang dibebankan adalah 24% per tahun. Karena ini metode flat rate, maka kita akan mencari jumlah angsurannya per bulan. Di sini rumus perhitungannya yaitu bunga per bulan sama dengan P kali I kali T bagi JB. I itu adalah suku bunga, T jumlah tahun jangka waktu kredit, dan JB jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Penyelesaiannya, kita ketahui di situ pinjaman pokoknya adalah 60 juta. Bunganya 24% per tahun. Jangka waktu kreditnya yaitu 12 bulan. Maka untuk mencari perhitungan bunganya itu kita kalikan 60 juta 24% kali 1 kali 12 sesuai dengan rumusnya, maka kita peroleh 1.200.000.
Itu untuk perhitungan bunganya. Sedangkan kalau di sini pinjaman pokok yaitu jumlah pinjaman dibagi jumlah waktu, yaitu 60 juta dibagi 12 bulan. Sehingga kita peroleh di sini 5 juta. Dan jika ditambah pinjaman pokok dengan bunganya per bulan, maka diperoleh hasilnya yaitu 6.200.000. 5 juta tambah 1.200.000, maka hasilnya 6.200.000. Dengan begitu, mulai dari cicilan pertama hingga terakhir, besarannya adalah 6.200.000, yang terdiri dari cicilan pokok 5 juta dan bunganya adalah 1.200.000. Sehingga tiap bulannya adalah 6.200.000. Analisis kredit. Apa itu analisis kredit? Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Sementara seorang analisis kredit bertugas untuk menganalisis data pinjaman dan penataan keuangan perorangan atau perusahaan untuk meningkatkan tingkat risiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan kredit atau peminjaman uang. Seorang analisis kredit juga menyiapkan laporan dengan informasi kredit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan apa tujuannya? Tujuan utama dari analisis kredit ini adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah tersebut mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi kredit secara tertib, sesuai kesepakatan dengan pihak kreditur. Analisis kredit juga bertujuan agar kredit mampu diberikan sesuai sasaran yang aman dan terarah. Seorang analisis kredit biasanya menggunakan prinsip 5C untuk melihat pemohon kredit. Hal pertama adalah karakter. Orang yang mau meminjam atau debitur, bank harus mengetahui apakah calon debitur adalah orang yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat diberi kepercayaan untuk memenuhi kewajiban. Ya, di sini karakter ini sangat penting karena sifat saling percaya antara debitur dengan pemberi pinjaman. Yang kedua adalah capacity atau kapasitas. Seorang analisis kredit juga akan menilai apakah orang yang akan berutang atau debitur mampu diberi kepercayaan untuk mampu melunasi utangnya. Yang ketiga adalah capital atau modal. Terkadang analisis kredit juga melihat modal atau capital calon debitur yang ada di bank. Terkait dengan kredit usaha, analisis kredit akan mengecek laporan keuangan dan menilai beberapa indikator bisnis. Yang keempat adalah condition atau kondisi. Analisis kredit juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi-kondisi ekonomi. Misal, pada akhir tahun 2021-an, sektor usaha batu bara sedang lesu, maka analisis kredit ini cenderung susah mengucurkan utang untuk pengusaha batu bara tersebut. Yang kelima, collateral atau agunan. Dalam melakukan penilaian kredit, analisis kredit selalu memperhatikan agunan. Agunan akan disita bank apabila debitur gagal melakukan pembayarannya. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit adalah kemampuan bank untuk mengikuti ketentuan-ketentuan secara konsisten yang dijadikan pedoman dalam menyalurkan kredit, sehingga
kesepakatan antara bank dan debitur dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kebijakan meliputi subjek kredit, yaitu orang perorangan atau badan usaha yang ingin membeli barang tertentu secara kredit. Perorangan misalnya usia produktif 21 tahun hingga 55 tahun, punya penghasilan yang jelas dan memadai, tempat tinggal yang tidak pindah-pindah dan menetap, karakteristik yang baik, kondisi pekerjaan atau usaha yang permanen dan tidak musiman. Kalau badan usaha seperti struktur perusahaan yang jelas, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan yang sah, bidang operasional usaha yang jelas atau tidak fiktif, dan lain-lain. Selanjutnya ada objek kredit, yaitu jenis dan tipe barang yang menjadi objek pembiayaan yang dianggap layak, memiliki surat-surat resmi dan sumber perolehan yang jelas. Setiap perusahaan pembiayaan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri mengenai jenis objek kredit yang boleh dibiayai, yang meliputi jenis barang, merek, tipe, dan tahun pembuatan. Jenis objek kredit dalam perusahaan pembiayaan itu pada umumnya seperti kendaraan bermotor, elektronik, furniture, dan lain-lainnya. Kemudian ada persyaratan kredit. Persyaratan kredit ini berupa dokumen-dokumen yang wajib diserahkan oleh calon debitur yang menyangkut masalah identitas pribadi, domisili, dan data keuangan. Kemudian ada credit scam. Credit scam ini merupakan kebijakan yang mengatur pemberlakuan suku bunga, biaya administrasi, rate asuransi, besaran uang muka, dan jangka waktu kredit atau tenor. Credit scam ini biasanya diatur dan ditetapkan oleh marketing director dan dituangkan dalam bentuk surat keputusan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan situasi. Ini adalah plafon kredit atau limit exposure, yaitu plafon memaksimalkan kredit yang boleh dikucurkan untuk tiap-tiap nasabah, baik perorangan maupun perusahaan. Yang berwenang untuk menetapkan plafon kredit adalah marketing director. Selanjutnya adalah kemudahan pembayaran angsuran dan reward, yaitu sarana pendukung yang memudahkan konsumen dalam membayar angsuran. Umpamanya, konsumen dimungkinkan membayar angsurannya melalui kantor pos, dealer, transfer bank, giro, payment, atau yang tersebar di berbagai wilayah. Reward pembayaran sebaiknya dikasih kepada konsumen yang membayar tepat waktu melalui transfer atau pembayaran langsung ke kantor. Konsumen yang pembayarannya minta ditagih ke rumah oleh kolektor sebaiknya dikenakan biaya penagihan yang wajib dibayar pada saat pembayaran angsuran. Yang terakhir adalah standard approval dan penyimpang, yaitu panduan dasar yang digunakan oleh tim komite dalam mempertimbangkan apakah suatu aplikasi kredit akan disetujui atau ditolak. Hal ini lebih mengacu kepada kelengkapan persyaratan yang dimiliki oleh calon konsumen. Approval kredit juga bisa diberikan walaupun persyaratan atau dokumen-dokumen yang dimiliki konsumen tidak lengkap menurut standar perusahaannya. Hal ini bisa dimungkinkan apabila calon konsumen tersebut dinilai mampu dan mempunyai itikat yang kuat dalam memenuhi tanggung jawabnya di kemudian hari, yang didukung oleh sumber penghasilan atau usaha yang jelas, serta informasi perilaku positif yang didapat dari lingkungan sekitar. Lanjutan, kebijakan pengumpulan piutang suatu perusahaan
merupakan prosedur yang harus diikuti dalam piutang-piutangnya bila sudah jatuh tempo. Perusahaan dalam melakukan kegiatan pengumpulan piutang harus bertindak hati-hati dan tidak agresif terhadap langganan sehubungan dengan usaha pengumpulan piutang. Bila langganan tidak dapat membayar tepat waktu, sebaiknya perusahaan menunggu sampai jangka waktu tertentu yang dianggap wajar sebelum menerapkan prosedur-prosedur pengumpulan piutang yang diterapkan. Sejumlah teknik penagihan piutang yang biasanya dilakukan oleh perusahaan bila mana langganan atau pembeli belum membayar sampai dengan waktu yang telah ditentukan, seperti melalui surat, melalui telepon, kunjungan personal, atau lainnya. Hubungan antara kredit macet dengan likuiditas. Penyaluran kredit pada perbankan harus siap menghadapi risiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit bermasalah. Penyaluran kredit yang mengalami bermasalah akan mempengaruhi likuiditas. Karena munculnya kredit bermasalah, kas yang seharusnya masuk dan menambah likuiditas bank tidak terjadi, sehingga mengakibatkan bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, dari materi-materi tersebut dapat disimpulkan bahwa piutang timbul karena adanya penjualan kredit barang dan jasa. Efektivitas dalam pengelolaan piutang dapat mempengaruhi hasil yang dicapai dari pengumpulan piutang. Pemberian piutang yang tepat sesuai dengan prosedur piutang dapat menghasilkan pembayaran piutang yang tepat waktu. Kemudian, pengendalian intern dapat memberikan keuntungan dalam perusahaan. Jika perusahaan memiliki pengendalian intern yang tepat, contohnya dalam pengendalian intern piutang perusahaan dapat dikendali dengan baik melalui proses pemberian piutang hingga pembayaran piutang secara efektif. Lalu, piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang, yaitu volume penjualan kredit, syarat pembayaran, ketentuan tentang pembatasan kredit, kebijakan pengumpulan piutang, dan kebiasaan membayar dari para langganan. Langkah-langkah pencegahan risiko tidak tertagihnya piutang ada 3, yaitu penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung perusahaan, kedua, kemampuan debitur memenuhi kewajibannya, dan ketiga, membuat klasifikasi kredit tiap pelanggan. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Semoga memberikan manfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.